Ustadz lagi denger apa Ustadz? Ini materi pelajaran tajwid. Materi pelajaran tajwid. Iya. Intinya tidak ada perubahan pada huruf yang keduanya, pada huruf yang kedua dari belakang itu tidak ada perubahan sama sekali. Cara membacanya adalah dihidupkan terlebih dahulu huruf terakhirnya, kemudian kita ingat-ingat bagaimana cara mengucapkannya, setelah itu kita ubah. Ini kita ngobrol Pak. Iya. Ngobrol oke. Apa? Harus punya ini dulu dong. Harus punya ini ya. Apa? Topiknya, temanya apa gitu kan. Kemarin kan Dan kira-kira yang diajak ngobrolnya juga bisa mengimbangi apa enggak gitu kan. Nah, itu juga harus ini juga gitu kan. Jadi kalau dadakan itu kan ini gitu. kalau dadakan kayak tahu bulat bang Ustaz. Tapi lebihnya Pak Ustadz ngajar di mana Pak Ustadz? Di Raudhatul Mahfufin itu pesantren tunanetra. Oh yang ini ya pencetak Al-Quran itu ya? Iya. Ada berapa itunya santrinya? Santrinya sekarang sekitar 23 orang. 23 orang? Iya. Itu dari daerah mana aja Pak? Berbagai macam wilayah, ada yang dari Lampung, ada yang dari Brebes, ada yang dari sekitar Jakarta ini juga, ada yang dari Bogor, ada yang dari Jawa Timur. Dulu ada yang dari Bengkulu, sekarang sudah lulus. Oh, udah dari Bengkulu? Iya. Jauh sekali. Paling jauh berarti dari Bengkulu ya? Ya, untuk saat ini, tapi juga tidak menutup kemungkinan dari daerah-daerah lain juga akan bersekolah di Raudhatul Mahfufin. Berarti dia kalau sekolah di Raudhatul Mahfufin itu, itu cara masuknya seperti apa sih Pak Ustadz? Ya, seperti sekolah dan pesantren pada umumnya ya. Ya orang tua datang membawa anaknya, kemudian menyerahkan biodata keluarga tentunya, kakak, ya KTP gitu kan dari kedua orang tua kan. Kemudian akte kelahiran si anak, mengisi formulir yang telah disediakan. Kemudian nanti ada tes kemandirian. Nah, tes kemandirian ini artinya apakah si calon santri ini sudah bisa mengurus dirinya sendiri berkaitan dengan untuk mandi, kemudian bagaimana kalau misalnya habis buang air kecil atau buang air besar, kemudian juga bagaimana untuk membersihkan kamar seperti itu tes kemandirian seperti itu. Ya. Kalau selebihnya tidak jauh berbeda. Ya. Kalau ada tes umum ya tes umum paling tes misalnya kemampuan membaca, menulis dan berhitung. Kalau misalnya yang memang nol sama sekali belum pernah bersekolah, ya langsung kita ini kan kita tempatkan di kelas dasar. Oh kelas dasar berarti kelas dasar jatuhnya SD ya kayak SD itu ya? Ya pra SD. Oh pra SD. Sebelum jadi sebelum masuk SD kita fokuskan untuk bagaimana mengenal membaca dan menulis terlebih dahulu, seperti itu. Membaca dan mengenal terlebih dahulu. Iya. Berarti biasa Pak Ustadz tuh ngajar di Raudhatul Mahfufin ini? Iya. Sudah berapa lama Ustadz? Sudah lama ya. Dari kalau Yayasan Raudhatul Mahfufin itu kan berdirinya? Kalau berdirinya itu sejak tahun 1983. Saya menjadi santri di situ, tapi bukan santri yang menetap ya. Iya. Saya yang pulang pergi. Kemudian pada tahun 2005 pendiri dari Raudhatul Mahfufin ini wafat. Nah, kemudian tahun 2006 ya kita sebetulnya belum siap ya. Belum siap untuk mengajar. Pada waktu akhirnya dibuat jadwal dari masing-masing murid yang sudah lama belajar di situ, yang sudah senior, dibuat jadwal hari ini siapa sehingga akhirnya jadi ada giliran jadwal ngajarnya. Karena memang pada waktu kita semua belum siap kalau untuk ngajar secara permanen, secara tetap di situ. Tapi kalau mau masuk ini, maaf nih Pak Ustadz, ada biaya nggak sih? Biaya ada. Biaya ada. Ada, karena kan memang
Pertama, sekolah dan pesantren Raudhatul Mahfufin ini adalah swasta. Oh, swasta. Kemudian juga kan di situ mereka bukan hanya belajar tapi juga dijamin makannya, kemudian sarananya seperti tempat tidur dan lain sebagainya. Jadi kalau biaya ada, baik itu untuk sekolah maupun untuk pesantrennya seperti itu. Lokasinya di daerah mana? Kalau dulu semua terpusat itu di Kampung Jati Buaran, tempatnya di Jalan Haji Jamat Gang Masjid 1 ya. Kampung Jati, Kelurahan Buaran, Serpong, Tangerang Selatan. Nah kalau sekarang terbagi dua, untuk sekretariat yayasan, kemudian percetakan Al-Quran Braille itu masih di situ. Kalau untuk sekolah dan pesantren sekarang di Jalan Masjid Al-Latif Kademangan. Oh, Jalan Masjid Al-Latif Kademangan. Berarti terpisah ya? Iya. Oh, tadi terpisah. Berarti paling lama tadi di Buaran itu? Iya. Berdirinya di Buaran juga apa beda? Tidak. Jadi dulu ketika guru kami mendirikan, Bapak Halim Soleh itu, di tahun 80-an itu beliau belum memiliki tempat yang layak untuk dijadikan yayasan ya. Masih memakai rumah beliau seperti itu di daerah Pulau Gadung. Oh, dari Pulau Gadung. Baru pada tahun 90-an itu mendapatkan tempat dari Departemen Agama di daerah Ciputat, tepatnya di Jalan Kertamukti nomor 70 Pisangan Ciputat. Oh, Pisangan Ciputat. Kalau dulu itu berhadapan dengan perpustakaan IAIN. Kalau sekarang sudah menjadi Pasca Sarjana UIN. Nah gitu, itu di situ sampai tahun 2005, kemudian sampai tahun 2007, mohon maaf, sampai tahun 2007, kemudian ya karena emang tanah itu milik Departemen Agama, pada waktu itu belum Kementerian Agama ya, masih Departemen Agama, sehingga tanah itu hanya dipinjamkan statusnya guna pakai, sehingga mau dipakai untuk Kementerian Agama kembali atau Departemen Agama kembali. Akhirnya kita waktu itu pindah dan alhamdulillah ada yang mewakafkan tanah di daerah Kampung Jati Buaran itu. Kampung Jati Buaran itu. Iya. Ini katanya Pak Ustadz ini ya alumni UIN ya? Iya, alumni. Tahun berapa Pak Ustadz? Dari tahun berapa ke tahun berapa? Saya masuk 2002. 2002? Iya, masuk 2002. Terus lulus? Lulusnya agak lama saya, karena saya ada beberapa mata kuliah yang diulang. Terus juga sempat bingung mau mengangkat tema skripsi apa gitu. Jadi apa namanya, saya agak lama, tahun 2010 saya baru selesai itu ya. Lumayan juga ya, tapi nggak apa-apa Ustaz. Tapi kalau buat masuknya itu deh, masuk ke pesantren itu berarti ada linknya nggak sih Pak Ustaz? Link apa ini maksudnya? Link yang buat kayak masuk ke pesantren gitu, ke Raudhatul Mahfufin itu? Ya bisa langsung menghubungi sekretariatnya atau bisa langsung datang. Sebetulnya ada sih Raudhatul Mahfufin sendiri juga ada media sosialnya, bisa diketik Raudhatul Mahfufin, baik itu di Google atau di Instagram, di YouTube kita sudah ada channelnya seperti itu. Di Facebooknya pun juga ada. Di Facebooknya. Nah, jadi bisa diketik saja, dicari Raudhatul Mahfufin. Silahkan dicari. Kalau untuk yang dimaksud linknya ada media sosial. Nanti kalau misalnya ada yang mau disekolahkan di situ, dipesantrenkan di situ, ya bisa komunikasi langsung lewat telepon atau langsung datang ke yayasan. Oh, langsung lewat telepon. Ya. Kalau menghubungi Pak Ustadz itu bisa? Bisa, cuma karena saya bukan pengurus lagi, saya sekarang hanya guru saja. Ya tetap nanti harus bertemu dengan bagian penerimaan siswa di yayasannya gitu. Atau kalau sekarang di gedung barunya di pesantren. Gedung baru di pesantren. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات
فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.